Kathamarati sebagaimana buah, tuladu yang dilahirkan itu buah, min ghusnin dari sebuah ranting, thumma tata'allaqu kemudian terpaut itu buah, dzalikal ghusna kepada ranting itu. Jadi seperti buah-buahan, misalnya mangga atau rambutan, dilahirkan oleh sebuah ranting. Pertama bunga berubah menjadi buah. Buah itu dilahirkan dari sebuah ranting pertama-tama. Tapi kemudian yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu ternyata buah itu lama-lama berpaut dengan ranting dan bergantung kepada ranting itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah buah itu yang bergantung dengan ranting atau ranting itu yang bergantung kepada buah? Ini bisa kedua-duanya. Buah itu bergantung kepada ranting karena memang dilahirkan oleh ranting. Tapi ranting bisa bergantung kepada buah karena kebanggaan ranting itu oleh adanya buah tadi. Sama. Nah dalam konteks seperti ini, apakah seorang ibu yang melahirkan anak atau anak yang menjadikan perempuan itu sebagai ibu? Kalau anak itu ternyata anak terpuji, maka sesungguhnya yang diuntungkan itu adalah ibunya. Kalau anak itu terpuji, yang diuntungkan ibunya. Sebab nanti dari alam kubur sampai akhirat, sang ibu itu akan mendapatkan kiriman pahala dari keluhuran-keluhuran anaknya itu. Jadi ya, perumpamannya seperti buah dan ranting itu sendiri, yang ternyata kedua-duanya itu saling berpaut. Bukan hanya buah berpaut kepada ranting, tapi ranting pun akhirnya berpaut juga dengan buah. Karena tahu dengan adanya buah itu ranting akan mengalami kemuliaan. Oke. Ini sesungguhnya aku haribun ialah lari min dhilli dari bayang-bayangku. Oke ya, ini ya. Aku lari dari bayang-bayangku. Seolah-olah aku ini takut kepada bayang-bayangku. Nah sesungguhnya apakah bayang-bayang? Ya. Bayang-bayang itu tak lain merupakan hijab. Hijab yang menghalang-halangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab itu. Nah karena itu diungkapkan bahwa orang yang tidak terhijab apapun dengan Allah taala, maka tidak ada bayang-bayangnya. Contohnya siapa? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah ada orang yang menyaksikan bahwa di siang hari misalnya beliau itu berada di bawah terik matahari, terus ada bayang-bayangnya sebelah sini sebelah situ. Tidak pernah ada itu orang yang menyaksikan Rasulullah itu punya bayang-bayang. Kenapa? Karena antara beliau dengan Allah Ta'ala sudah tidak berjarak oleh apapun. Jadi jarak itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh akal pikiran kita. Itu jarak. Kita katakan ini penting, ini perlu, ini penting, ini perlu, semuanya jadi jarak itu. Menjadi jarak. Coba kalau kita katakan ini tidak penting menjadi penting kalau Allah menjadikannya penting gitu. Semuanya itu tidak penting kecuali Allah menjadikannya penting, baru jadi penting. Kalau tidak, ya nggak ada yang penting. Nah, bukankah manusia itu dalam hidupnya mencari segala sesuatu yang serba tidak penting itu dicari kemana-mana, dicari sampai malam-malam sampai kapan, dicari terus. Padahal itu boleh jadi sesungguhnya tak penting. Tak penting. Jadi kalau kita betul-betul mencari yang penting, carilah apapun yang oleh Allah Ta'ala kita dikehendaki untuk mencarinya. Jadi ya, aku kabur dari bayang-bayangku. Sebab ketika aku makin terkagum-kagum kepada bayang-bayangku, aku menjadi semakin terhijab dari Allah Ta'ala. Bayang-bayang. Alam tara ila rabbika kaifa maddadzil
walau syaa laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada Tuhanmu yang telah memanjangkan bayang-bayang? Jadi diperpanjang oleh Allah Ta'ala bayang-bayang itu sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi seluruh makhluk dari awal mula penciptaan sampai sekarang itu bayang-bayang sesungguhnya. Dan aneh kita itu kemudian mencintai bayang-bayang itu. Padahal perintahnya adalah mencintai sumber bayang-bayang, yaitu Allah Ta'ala. Tapi dimunculkan kemudian dalam hati kita ketakutan kepada ini dan itu semua ditakuti. Karena itu kemudian jatuh cinta kita kepada bayang-bayang itu. Jatuh cinta yang sebenarnya tidak pernah diperintahkan oleh hadiratnya itu. Jadi ya, kita itu kabur dari bayang-bayang diri kita. Bukan menelusuri bayang-bayang sampai bayang-bayang itu menjadi habis. Bukan, tapi kabur. Kabur dari adanya bayang-bayang itu. Fanuru mukhtafin bil dhilli fanur, maka adapun cahaya mukhtafin ialah bersembunyi bil dhilli di dalam bayang-bayang. Aneh ya. Cahaya itu di mana? Bersembunyi di bayang-bayang. Loh, kok ada sesuatu yang terang benderang bersembunyi di kegelapan? Iya, sesuatu yang terang benderang itu bersembunyi di kegelapan. Sebab begini, kalau kita menyaksikan Allah Ta'ala lewat segala sesuatu, maka apa yang disebut sebagai bayang-bayang itu menjadi sirna, menjadi tidak ada. Makanya ada seorang sufi ya, yang salah satu karomahnya itu adalah beliau ini berjalan di waktu gelap gulita di tengah malam. Ketika berjalan di tengah gelap gulita itu, maka gelap gulita itu kemudian menjadi hilang karena tersinari oleh cahayanya. Tersinari oleh cahayanya. Di Surabaya itu ada Habib Muhammad, itu disebut sebagai Habib Neon atau Habib Lampu. Kenapa disebut Habib Neon? Karena ketika beliau berjalan di tengah kegelapan, cahaya itu keluar dari dirinya. Keluar dari dirinya. Nah, mestinya kita begitu juga ya, mestinya. Tapi kan karena itu tidak berfungsi, maka tetap gelap. Mestinya seperti itu. Nah, Habib Muhammad itu begitu. Ketika dulu tahun 60-an, Surabaya belum ada listrik itu. Ketika beliau itu keluar mau datang ke pengajian, itu nggak usah dibawakan senter atau apapun itu. Langsung badannya itu yang berupa cahaya. Sebagaimana di dalam salah satu doa Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, tolong jadikanlah kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya. Bahkan tolong jadikanlah ya Allah aku ini cahaya. Jadi beliau itu adalah cahaya paling terang benderang. Bahkan dikatakan bahwa matahari dan rembulan itu adalah merupakan bagian kecil dari cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Bagian kecil itu. Karena itu tidak bisa menciptakan bayang-bayang. Jadi matahari di atas Kanjeng Rasul. Apakah beliau ada bayang-bayangnya? Tidak. Tidak. Kenapa? Jauh lebih terang benderang dibandingkan matahari itu. Wala yaradillahu bisyamsi dzu fatani. Orang yang cerdas sekalipun tidak pernah menemukan bayang-bayangnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya, kita lari dari bayang-bayang. Sementara cahaya itu bersembunyi di dalam bayang-bayang itu. Siapa yang bisa menghilangkan bayang-bayang itu? Itu adalah ikhtiar kita dan pertolongan Allah Ta'ala. Ikhtiar kita dan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi kita itu mesti berikhtiar untuk apa? Untuk menekuni kepatuhan demi kepatuhan. Terus begitu. Nah, kalau Allah Ta'ala kelak berkehendak, Allah akan memberikan karomah-karomah kepada diri kita. Dan ketika kita dianugerahi karomah-karomah itu, sesungguhnya kita tidak perlu bersenang hati karena itu. Makanya banyak kemudian di antara para wali itu yang menolak karomah-karomah itu. Kalau bisa ditolak oleh mereka karomah-karomah itu.
yaitu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kekasih-kekasihnya, itu disebut sebagai karomah. Jadi kalau bisa ditolak, ditolak oleh mereka. Mereka ingin hidup biasa-biasa saja. Tapi ada kalanya karomah itu tidak bisa ditolak. Sebab apa? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian muncullah karomah-karomah itu. Di manakah sesungguhnya cahaya itu bersembunyi? Bersembunyi di bayang-bayang diri kita. Karena itu bebaskan diri kita dari substansi bayang-bayang, maka kita akan merasa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa yaqirru lahu qararu man huwa haribun min dhillihi. Bagaimana mungkin orang itu menetapkan adanya sesuatu padahal orang itu kabur dari bayang-bayangnya. Kabur dari bayang-bayang. Dengan demikian berarti apa? Semakin menciptakan bayang-bayang itu menjadi lebih tebal. Lebih tebal. Kenapa? Karena orang itu kabur. Coba jangan kabur. Terus ditatap bayang-bayang itu sampai akhirnya tidak ada. Sampai akhirnya tidak ada. Karena begini ya, di dalam teori bayang-bayang itu yang berlaku seperti ini. Ketika orang berada di bawah terik matahari dan orang itu menciptakan bayang-bayangnya sendiri, maka bayang-bayang itulah yang menjadi hijab. Tapi kalau orang memandang bayang-bayangnya sampai akhirnya bayang-bayang itu tidak ada hakikatnya, ini sesungguhnya tidak ada karena bergantung kepada diriku, maka di saat itulah orang menjadi akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu cara untuk akrab ya. Pandanglah dunia ini sebagai bayang-bayang yang kita terobos dengan penglihatan batin kita. Jadi kalau penglihatan kita sanggup menerobos dunia ini, maka kita menyaksikan Allah. Terobos dunia ini, kita menyaksikan Allah. Maksudnya terobos itu apa? Katakan, engkau tidak sebagai engkau, engkau tidak sebagai engkau, engkau tidak sebagai engkau. Engkau semuanya adalah wujud dari kehadiran Allah Ta'ala. Hilang bayang-bayang itu. Tapi ketika engkau masih sebagai engkau, aku sebagai aku, di situ tercipta bayang-bayang. Tapi kalau kita terobos bahwa hakikatnya engkau itu hanyalah bayang-bayang, hakikatnya engkau itu adalah tiada, yang betul-betul ada cuma Allah Ta'ala, maka hilang sebagai bayang-bayang. Dan kita akan menjadi semakin tak tertarik lagi kepada bayang-bayang itu. Kenapa? Karena mau tertarik ternyata ada Allah di belakangnya, gak jadi tertarik. Aku tertarik kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepadamu wahai bayang-bayang, karena keberadaanmu itu sesungguhnya merupakan tipuan bagi orang-orang yang tidak bisa memahamimu. Bayang-bayang. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan aneka ragam ciptaan. Ketika kita berhadapan dengan ciptaan yang biasa-biasa saja, kita katakan itu bayang-bayang. Tapi itu kita bisa menerobos. Atau begini, ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk yang biasa-biasa saja, kita katakan itu bayang-bayang. Tapi ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk yang menarik hati, engkau sepertinya bukan bayang-bayang. Dan kita tidak menyaksikannya. Kita tidak menyaksikannya. Sampai di bayang-bayang ini paham ya. Kalau tidak paham, semoga tetap dapat barokahnya. Karena ini bukan pelajaran yang mudah saya kira. Belajar tasawuf itu di mana-mana orang menemukan model kesulitannya sendiri-sendiri. Inna tarfa jadilataha la yafta'u yaqulu. Sesungguhnya pandangan kelompok itu la yafta'u yaqulu, ialah senantiasa mengatakan haya ilayya, ayo ke sini, ayo ke sini. Orang-orang sufi itu mengatakan ayo ke sini, ayo ke situ. Di situ kenyataan-kenyataan yang sangat nikmat, ayo ke sini, ke situ. Kenapa? Karena mereka itu sudah betul-betul merasakan adanya kenikmatan puncak di langit tertinggi sana. Ayo ke sana, ke sana. Nah, mestinya ketika mereka ngajak seperti itu langsung di-oke oleh diri kita. Oke, sip, gitu loh mestinya lo ya. Cuman kan karena kita berhenti di penglihatan diri kita, maka bertanya-tanya, apa ya ada?
Lalu ketika masih bertanya-tanya itulah kita sesungguhnya didekap oleh bayang-bayang. Kenapa? Karena masih mempertanyakan. Coba langsung oke, aku tak ke sana. Maka akan mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh seorang sufi itu. Jadi seorang sufi itu berbicara kenyataan, tapi oleh orang-orang itu disebut sebagai khayalan. Orang-orang kebanyakan berbicara tentang khayalan, dan itu sesungguhnya bagi para sufi itu tidak nyata. Mana yang benar tuh ya? Bagi para sufi, Allah yang maha konkret, yang maha terang benderang, yang maha gamblang. Bagi kebanyakan orang, Allah itu abstrak, Allah itu gaib, tidak kelihatan. Mana yang benar coba? Tentu saja secara lahiriah kita berpihak kepada para sufi, mereka pasti benar. Tapi secara kenyataan keterbatasan diri kita katakan, yo kita yang benar. Oh ini yang aja banyak manusia macam-macam makanan minuman, Allahnya di mana coba di mana? Nah di situ kita kemudian berhenti di situ. Coba tidak usah percaya sebagaimana para sufi. Yang ada cuman Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk ini hanya dipinjami ada. Yang kalau Allah berkehendak bisa ditarik lagi keberadaannya itu. Mestinya kan begitu. Nyampe kepada Allah Ta'ala. Kenapa enggak nyampe kepada Allah? Karena orang lebih tertarik kepada makhluk-makhluk. Nah gitu ya. Karena tertarik kepada makhluk-makhluk, maka Allah tak kunjung terang di penglihatan diri kita. Enggak ada terang-terangnya kemudian. Terus seperti itu. Padahal Allah lah yang paling terang. Tidak ada yang lebih terang dibandingkan hadiratnya. Tidak ada. Bahwa jelas pohon-pohon itu tumbuh karena ditumbuhkan oleh Allah. Bahwa jelas bahwa listrik itu menyala karena dinyalakan oleh Allah. Bahwa jelas langit dan bumi itu wujud karena diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada apapun yang wujud kalau itu tidak diwujudkan oleh hadiratnya. Pandanglah hadiratnya itu dengan sepenuh mungkin. Jadi ke sana kita mestinya dengan demikian akan menjadi kita akrab dengan hadiratnya. Oke.